Aduh, keluar ini. Sebentar, saya keluarkan dulu mentor satu. Masuk. Buat Asyur belum keluar ini. Tadi saya sudah remote bilang. Sudah, Pak. Sudah di remote, sudah mau kan. Sudah, Sudah mau kita lanjut keluar. saja. Iya. Oke, baik. Lanjut saya persilakan kepada Bapak Coach untuk melanjutkan seminar sore hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Kaban selaku penguji, Bapak Dr. Muhammad Yasin Bakulu SOS MT. Yang saya hormati Pak Hendrik Bastian, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Baik. Minister Engineer Deployment, Berarti Kasubag Perencanaan dan Program pada Dinas Kesehatan. Enak. Kasih Pak sudah hadir di suasana libur ini, apalagi di jam-jam tidur masih bisa mendampingi peserta kita ya. Kasih Pak. Tentunya yang saya banggakan ini peserta kita Rafika Duri Asmawati SAP. Saya tambah Rafika Duri dia. Iya. Kemudian yang kepada Ibu Risna, makasih sudah fasilitasi pelaksanaannya. Ibu Ika, ini Ibu sampaikan saja rancangannya tidak lebih dari 10 menit, tapi Ibu saja memperkenalkan langsung masuk ke, tidak usah baca tujuannya atau apa semua, langsung ke apa namanya identifikasi isu, ya. Oke, Ika sudah, nah, Iya, silakan. Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya ucapkan, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yasin Bakulu SOS MT selaku penguji, yang saya hormati Bapak Hendrik Bastian SIP MSc Dev selaku mentor saya, yang saya hormati Bapak Dr. Randus Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach, dan Ibu Siap. Risna selaku evaluator yang saya hormati juga. Eh, Oh, maaf, saya belum share screen. Oke. Eh, Perkenalkan, saya Rafika Asmawati, pangkat golongan penata muda 3A, jabatan analis kebijakan ahli pertama, bekerja di instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Mutong. Berikutnya, oke, identifikasi isu. Eh, Identifikasi isu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diperoleh permasalahan yang dihadapi, yaitu yang pertama, belum tersedianya sumber daya pegawai pejabat ahli perencanaan yang bersertifikat dikarenakan belum adanya pelatihan dan pengadaan pegawai. Yang kedua, belum optimalnya proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar secara digital pada subbagian perencanaan dan program. Yang ketiga, menurunnya efektivitas kinerja pada subbagian perencanaan dan program dikarenakan manajemen yang tidak terarah. Dan yang keempat, belum real-time-nya ketersediaan data dalam proses perencanaan sehingga menyebabkan terlambatnya pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis isu dengan menggunakan tabel KPKL, ditetapkan isu menurunnya efektivitas kinerja pada subbagian perencanaan dan program dengan skor 18. Menurun. Oke. Selanjutnya, isu tersebut dianalisis penyebabnya menggunakan analisis diagram Fishbone. Eh, dengan skill skill yaitu kurangnya pemahaman staf terhadap tugas rutin yang ada di perencanaan, dari suppliersnya yaitu ketersediaan dokumen yang diperlukan kadang terlambat, dari sistem yaitu proses kerja masih bersifat manual dan belum terarah sesuai tugas dan fungsi, dari surroundingnya yaitu banyaknya gangguan di luar pekerjaan yang mempengaruhi kinerja, dan dari safety-nya tekanan kerja yang tinggi tanpa adanya manajemen kerja yang efisien. Oke, sesuai dengan penyebab masalah yang tergambarkan pada analisis Fishbone, maka berikut beberapa alternatif pemecahan masalah atau gagasan ide. Yang itu melakukan sosialisasi kepada tim kerja terkait agenda tugas rutin yang ada di perencanaan. Yang kedua, melakukan pengelolaan dokumen dengan terstruktur agar dokumen yang diperlukan tersedia dengan lengkap.
Yang ketiga, membuat SOP kerja tim perencanaan berdasarkan agenda tugas dan fungsi rutin. Dan yang keempat, melakukan manajemen kerja terstruktur dengan terarah untuk menghadapi gangguan dan tekanan kerja yang mempengaruhi kinerja. Selanjutnya, gagasan ide ditapis menggunakan tapisan MC Namara dan diperoleh 2 gagasan ide kreatif dengan skor tertinggi, yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi kepada tim kerja terkait agenda tugas rutin yang ada di perencanaan, dan gagasan yang kedua yaitu membuat SOP kerja tim perencanaan berdasarkan agenda tugas, fungsi, dan rutin. Agenda tugas fungsi rutin. 2 gagasan ide kreatif tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian isu utama. Berikut rencana kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatan yaitu menyiapkan dokumen pendukung, yang kedua mengkoordinasi dengan rekan kerja perencanaan, dan yang ketiga konsultasi dengan mentor. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu memiliki etika profesi dan sesuai kompetensi tugas dan jabatan. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu penerapan nilai integritas dan penguasaan teknologi. Kegiatan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 September. Berikut kegiatan kedua, membuat SOP kerja tim perencanaan berdasarkan agenda tugas dan fungsi rutin. Ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi tugas rutin perencanaan. Yang kedua, menyusun alur kerja sederhana, yaitu langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, konsultasi dengan atasan atau mentor perihal susunan alur kerja. Dan yang keempat, membuat dokumen SOP. Keterkaitan kegiatan ini dengan nilai berakhlak yaitu nilai akuntabel, nilai kompeten, nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu ASN memiliki tanggung jawab dan jiwa profesionalisme. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu penerapan literasi digital yaitu digital skill. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada tim kerja terkait agenda tugas rutin yang ada di perencanaan. Ada 4 tahapan. Yang pertama, menyiapkan materi sosialisasi. Yang kedua, koordinasi dengan tim kerja terkait dengan pelaksanaan sosialisasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada tim kerja perencanaan. Yang keempat, mendokumentasikan kegiatan sosialisasi. Keterkaitan kegiatan ketiga ini dengan nilai berakhlak yaitu nilai akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu memiliki nilai integritas dan pengembangan kompetensi dalam meningkatkan efektivitas kinerja perencanaan. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu memiliki kemampuan IT dalam melakukan dokumentasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Oktober. Dan kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Ada 3 tahapan dalam kegiatan ini, yaitu menyiapkan instrumen evaluasi, yang kedua menyusun laporan evaluasi, yang ketiga menyampaikan hasil evaluasi ke atasan atau mentor. Keterkaitan kegiatan ini dengan nilai berakhlak yaitu nilai akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu ASN memiliki tanggung jawab dan jiwa profesionalisme dalam penguatan budaya kerja Smart. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu memiliki kemampuan IT dalam membuat laporan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 sampai 28 Oktober. Terima kasih. Terima kasih Ibu eh, Rafika atas penyampaian rancangannya. Kami persilakan Pak Kasubag untuk memberikan dukungan atau penguatan atas rancangan tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan isu permasalahan yang diangkat oleh calon pegawai negeri sipil yang mengikuti Latsar ini Pak, kami sangat mendukung dalam hal peningkatan efektivitas kinerja di subbagian perencanaan dan program di Dinas Kesehatan.
adanya analis kebijakan ini Pak, kami berharap pengambilan keputusan dalam hal perencanaan di Dinas Kesehatan dapat lebih terarah dan terukur sehingga setiap pegawai di Dinas Kesehatan dapat bekerja dengan optimal. Selama ini Pak, terus terang secara manual masih menunggu sifatnya instruksi atau perintah Pak. Jadi kami berharap dengan adanya ide gagasan atau solusi yang ditawarkan, kami merasa sangat terbantu sehingga diharapkan ke depannya dari hasil aktualisasi yang dilakukan dapat betul-betul meningkatkan kinerja di subbagian program Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Kami sangat mengharapkan perubahan yang akan dibawa. Mungkin demikian Pak, kami sangat mendukung dan sangat mengapresiasi isu yang diangkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik. Selanjutnya kami persilakan Pak Kaban, saran dan masukan serta pendalaman pelaksanaan rancangan Ibu Rafika. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Wahab, Siap. Pak Hendrik. Apa kabar Pak? Sehat selalu Pak. Ya Pak, sehat Pak. Ya. Istimewa Ibu Rafika Asmawati. Ya. Oke, baik. Jadi begini, pertama kita pahami dulu kita bukan ujian, toh kita seminar. Ya, untuk meluruskan. Saya mencoba menghubungkan dari ujung ke ujung bahasa akademiknya, runutnya, gayutnya, ya kan? Ya kan, beberapa poin. Dari judul ini kata kuncinya adalah meningkatkan efektivitas kinerja. Ya. Yang ujungnya adalah pembuatan SOP. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, bahwa SOP ini akan meningkatkan efektivitas kinerja pada bagian perencanaan. Nah, saya mau tanya, apakah selama ini tidak punya SOP kah di bagian perencanaan dan program dinas? Ibu Rafika. Untuk SOP-nya itu, ini yang saya mau buat ini Pak, SOP untuk agenda rutin, terkhususnya agenda rutin yang ada di perencanaan. Jadi kayak agenda-agenda rutin seperti kayak penyusunan Renstra, jadi SOP berdasarkan aturan yang mendasari, itu yang akan saya susun SOP-nya Pak. Oh begitu ya, Iya, baik. khusus untuk agenda rutin saja. Terus dari semua tahapan itu saya mau ingin tahu di mana keterkaitan dengan Smart ASN-nya. Kalau Contoh. menurut saya keterkaitan dengan Smart ASN yaitu waktu saya mencari aturan-aturan dasar. Karena saya otomatis akan membuka internet untuk mencari kan aturan-aturan dasar apa yang mendasari SOP yang akan saya susun. Jadi di situ saya menggunakan digital skill saya untuk mencari peraturan perundang-undangan yang mendasari SOP. Oke. Di apa tadi SOP Anda buat untuk kegiatan yang rutin gitu ya? No? Iya Pak, agenda rutin, agenda tugas rutin. Ya. Ada berapa banyak agenda tugas rutin di sebagian program? Sejauh ini yang saya ketahui ada 33 Pak. 33. Apakah 33 itu tiap satu agenda satu SOP? Karena kan beda-beda kegiatannya tuh. Dan nanti semua sama kegiatannya. Iya. Berarti Anda akan membuat 33 SOP. Iya Pak. 33 SOP. Iya. Saya tanya sekali lagi, 33 SOP yang Anda buat dalam waktu 1 bulan, begitu? Iya Pak. Sudah sebelumnya pernah buat SOP enggak? Belum Pak. Kan? Tahu enggak dasar hukum, alur, SOP? Tahu enggak singkatannya SOP apa? Standar operasional pelayanan. Standar operasional pelayanan terhadap 33 agenda rutin. Iya. Ya, begitu ya? Hah? Iya Pak. Pikir-pikir matang-matang dengan waktu 1 bulan Anda bisa membuat SOP. Tertawa Pak Hendrik. Ya. Nah, SOP itu yang mengesahkan siapa? SOP yang mengesahkan ini
Atasan Pak Kadis. Hmm. Pak Kadis ya Pak yang tanda Kadis, ya. tangannya. Nah, Iya, Pak Kadis yang oh, menandatangani dokumen oke, SOP. baik. Baik. Ya. Apakah Anda yakin ya 33 SOP satu hari dinaikkan ke Pak Kadis dan tanda tangannya semua? Yakin, Pak? Ah, ya pijak kau enggak ya? Saya juga sudah tua-tua pegawai ini, ya kan? Ah. Bagaimana standarnya, bagaimana operasionalnya? Nah, ini kan SOP ini beda tipis sama NSPK kan? Beda tipis ya sama NSPK. Iya, Pak. Anda tahu apa singkatan NSPK? Belum, Pak. Saya belum tahu. Norma, standar, prosedur, dan kriteria, ya kan? Nah, Iya, norma, saya standar. saya sengaja Iya, iya, saya kasih norma, dulu kau, standar, prosedur, dan kriteria. ya saya kasih dulu kau dulu tuh. Iya. Ujungnya kasih tertawa kau. Pak Hendrik ya. Ya. Saya tanya sekali lagi Afrika membuat 30 SOP dalam waktu 1 bulan, kau mampu? Insya Allah bisa, Pak. Dengan siapa kami menyusun SOP itu, merancang SOP? Kalau untuk alurnya, saya akan membuat alur 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 SOP itu dari aturan-aturan kan. Nah, saya akan konsultasi dengan mentor, dengan Pak Hmm. Henry. Oke, baik. Pak Hendrik siap-siap pada mentor dia. Satu SOP berapa hari selesai? SOP belum tahu juga. Enggak, Sehari tidak. udah bisa. Boleh satu. Iya, Pak. Berarti Anda butuh waktu 33 hari buat SOP kan? Oh iya nih. Hah? Iya, Tahu Pak. Pak. Tahu mentormu. Logika, saya butuh logika Anda. Karena Anda ini di bahagian perencanaan. Saya juga pernah di perencanaan. Sampai hari ini saya di perencanaan. Tuh. Gitu. Apapun bagusnya sesuatu hal, kalau perencanaannya tidak matang, hasilnya pun tidak bagus. Begitu Pak Hendrik begini ya, Pak Menteri ya. Kuncinya makanya Anda ini ya harus digodok bagus-bagus supaya tidak salah merencanakan. Ya kan? Nah, baik, saya harus saja tuh supaya ini sore ini kita saya kasih masukan saja. Tolong SOP dihindari dengan obat yang itu banyak. Mungkin maksudnya Anda ini bukan SOP tapi alur, ya kan? Mungkin alur itu. Eh, Wah, alur untuk tugas rutin di sebat perencanaan gitu, ya kan? Bukan Iya, Pak. SOP, alurnya. Iya, alurnya. Kalau alur itu cukup sampai di Kasubag ya Anda Pak Henry bisa mengoreksi ya kan alurnya ini ke sini itu ke situ ya kan. Tidak harus dirapatkan disetujui kepala dinas, tidak usah itu cukup karena di sebagian apa bagian perencanaan alur-alurnya itu loh. Dan 33 itu ya tadi apa? 33 agenda rutin, agenda tugas rutin. Coba sampaikan ke saya dulu dari 33 agenda rutin apa yang kau hafal? Satu. Satu, penyusunan Renstra. Oke, cukup. Toh? Nah, kau buat bagaimana apa namanya penyusunan Renstra. Toh? Ya. Apa dulu apa semuanya. Dua, Dua, penyusunan Renja. akhirnya bagaimana alurnya gitu toh. Bukan Ya. SOP-nya. Masa mau ada SOP penyusunan Renja? Apa lagi? Tiga. Penyusunan penyusunan Renja perubahan. Itu apa lagi? Penyusunan LKJIP. Apa lagi? Penyusunan profil Dinkes. Itu masa hanya penyusunan profil tinggi seperti SOP, ya kan?
nggak perlu kan, cukup alurnya. Kalau menyusun profil Dinkes, begini pertama disiapkan, ini. Itu aja, ya. Nggak usah SOP terlalu luar biasa kok SOP semuanya. Tapi baru ini Iya, saya baik, Pak. mendapat peserta yang mampu menyusun SOP 33 SOP dalam waktu 1 bulan ya. Bayangkan 33 SOP, 1 hari 1 SOP. Berarti kamu butuh waktu 33 hari buat SOP saja. So habis kegiatan, ditutup kegiatan, belum selesai SOP. Ya toh? Jadi begini, Afika, tolong jangan terlalu menyusahkan diri. Ya, Anda ini masyarakat, tapi biar hanya sedikit, tapi punya nilai manfaat bagi unit kerjamu. Baik, Pak. Nanti sesudah kegiatan ini, baru Anda bagaimana tindak lanjut terserah Anda ya. Tapi dalam hal ini saya dulu, biar hanya sedikit saja tidak apa-apa. Oke, baik. Baru kan ada sosialisasi kan? Iya. Apa yang Anda sosialisasikan? SOP tadi ya? Alur kerjanya, Pak. Alur kegiatannya. Bagaimana kau mensosialisasikan pada di hari ke-34? Kalau kita kembali di SOP tadi tuh, 33 Iya. SOP, tiap hari 33 hari baru jadi semuanya. Jadi di hari ke-34 orang sosialisasi. Semua berharap sah. Kamu sosialisasi, gitu. Itu baik. Jadi bikin saja alur secara umum, ya, bukan tiap-tiap satu kegiatan satu dan umum saja, supaya tahapan sosialisasi bisa dilaksanakan. Sosialisasi kemana? Dia siapa yang Anda akan sosialisasikan? Ke tim kerja perencanaan, Pak. Berapa banyak staf di situ? Ya, masih dengerin, masih di ruangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, Pak. Masih di ruangan. 8. Masih diskusi. Ya, 8. Bagaimana metode Anda bersosialisasi? Di kampus satu-satu kah atau apakah? Tapi saya agak lambat. Langsung, Pak. Dikumpul Iya. 1 kali. Yang kumpul siapa? Anda? Iya. Jangan kau berkumpul, nanti minta sama Kasubagmu, Pak Hendrik, bikin surat. Iya, baik, Pak. Buat undangan. undangan. Ya, nanti undangannya itu Afika buktikan di bukti-bukti tahapan tadi, tahapan sosialisasi ya. Iya, baik, Pak. Anda catat semua yang saya sampaikan ini? Iya, Pak. Iya. Begitu mungkin saya punya masukannya, dan saya tidak memuji, hanya meluruskan dan memudahkan Anda di dalam kegiatan supaya Ibu Afika ini bisa selesai tepat waktunya, ya, tidak ada masalah, gitu. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf Pak Hendrik ya kalau agak jelimet ya. Ya, ini supaya bagaimana Ibu Afika ini hasilnya bagus, ya kan, bisa selesai dan bermanfaat bagi bagian perencanaan program dinas kesehatan Parigi Motong pada khususnya dan bagi Kabupaten Parigi Motong pada umumnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Wahab. Saya silakan. Terima kasih Pak Kaban sudah melakukan pendalaman. Ini juga Pak Kasubag. Ini semudah apapun Ibu Rafika itu tidak akan mungkin terselesaikan pekerjaannya Ibu Rafika. Jadi bisa disampal seperti sarannya Pak Kaban. Nah, jadi disesuaikan. Nanti Pak Kasubag dituntun disesuaikan dengan waktunya, kan cuma 1 bulan. Kemarin itu gunanya, kenapa itu McNamara? McNamara itu kan mengukur seberapa jauh waktu yang diperlukan, efektifnya, kemudian efisiensi, dan kemudahannya. Membuat SOP bukan belum paham. Sekalipun waktu pengarahan dari Menpan semua lalu, memang diperlukan itu SOP sebagai standarisasi pelaksanaan, ya. Sesuai saran Pak Kaban, silakan Pak Mentor
nanti diarahkan ya dalam waktu 1 bulan yang mana bisa dia penuhi. Tidak akan mungkin biar cuma alur pun 33 itu tidak akan bisa dia capai. Nanti hasilnya juga tidak kualitas. Ya, Pak Mentor gitu ya. Gimana Pak. Pak Mentor? Siap. Nanti akan didalami lagi Pak bersama dengan peserta. Oke, gitu Bu Rafika ya. Karena ini Ya, baik, Pak. janjimu. Ini bukan mau menyanyi Rafika Duri. Ini nih. Menyanyi saja dihafal kan. Ya, oke Bu Rafika, nanti saran Pak Muhammad itu perlu sekali bicarakan dengan mentor ya, diperbaiki dan selamat melaksanakan rancangan 1 bulan ditunggu janjimu. Jaga Ya, Pak. kesehatan dan juga kepada Pak Mentor, kita kawal pelaksanaannya Pak Mentor. Ya, Pak Mentor sukses selalu, ya selalu Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Kabar, makasih. Ya, makasih. Ya. Ibu Terima kasih, Risna, Bapak. Terima karena kasih. ini akhir dari semua peserta, saya mohon maaf sekaligus di sini. Saya menyampaikan, tentu saya dalam memimpin untuk dalam pelaksanaan seminar ada ucapan atau sikap yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Risna. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahab selaku coach yang telah membimbing ke-11 peserta pada hari ini dan kepada Bapak Penguji, terima kasih Pak sudah berkenan di room ini di angkatan 14 Parigi Motong. Sehat selalu Pak, dan kepada Bapak Mentor terima kasih Pak sudah bersempat hadir, dan kepada Ibu Rafika selamat dan sukses dan selesaikan rancangan aktualisasi. Baik, mohon izin saya host Risna yang bertugas pada sore hari ini menutup seluruh rangkaian seminar hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya izin lipat Pak. Tambah Ya, saya Terima juga, kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bapak dan Terima Ibu. kasih Pak Kaban. terima kasih. Mau menuju Ya. Donggala lagi nih Pak. Ya, silakan Ibu Rafika, Pak izin Pak Mentor menutup Terima dari room kasih, Bu seminar. Ya, evaluator. terima kasih.